Perkenalkan, nama saya Agus Muslimin dengan NIM 20302040402048. Saya di kelas Agribisnis B. Di sini saya akan membahaskan tentang pemakaian tanda baca. Pemakaian tanda baca yaitu terdiri dari tanda titik. Tanda titik adalah tanda yang dipakai pada akhir kalimat pertanyaan. Setelah itu tanda koma. Tanda koma adalah tanda yang dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerintah atau pembilangan. Setelah itu tanda titik koma. Tanda titik koma adalah tanda yang dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat antara yang satu dengan kalimat setara yang lain di dalam kalimat majemuk. Setelah itu tanda hubung. Tanda hubung adalah tanda yang dipakai untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pergantian baris. Setelah itu tanda pisah. Tanda pisah adalah tanda yang dipakai untuk membatasi penyisian atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Setelah itu tanda tanya. Tanda tanya adalah tanda yang dipakai pada kalimat tanya. Setelah itu tanda seru. Tanda seru adalah tanda yang dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pertanyaan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan sungguh ketidakpercayaan atau emosi yang kuat. Setelah itu tanda elipsis. Tanda elipsis adalah tanda yang dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan. Setelah itu tanda petik. Tanda petik adalah tanda yang dipakai untuk mengepit atau petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lain. Setelah itu tanda petik tunggal adalah tanda yang dipakai untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain. Setelah itu tanda kurung. Tanda kurung adalah tanda yang dipakai untuk mengapit tambahan, keterangan, atau penjelasan. Setelah itu tanda kurung siku. Tanda kurung siku adalah tanda yang dipakai untuk mengapit huruf, kata, kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan yang dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Setelah itu tanda garis miring adalah tanda yang dipakai untuk nomor satu surat pada nomor alamat dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwin. Setelah itu tanda penyingkatan atau apostrof, yaitu adalah tanda penyingkat yang dipakai untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. Setelah itu penulisan unsur serapan. Penulisan unsur serapan adalah dalam berkembangnya bahasa Indonesia menyerap unsur dari berbagai bahasa, baik dari bahasa daerah seperti bahasa Jawa, Sunda, dan Bali maupun dari bahasa asing seperti bahasa Sanskerta, Arab, Portugis, Belanda, Cina, dan Inggris. Berdasarkan taraf integrasi, unsur serapan dalam bahasa Indonesia dapat dibagi menjadi 2 kelompok besar. Pertama, unsur saing yang belum sepenuhnya terserap di dalam bahasa Indonesia, seperti force majeure, de facto, de jure, dan explorer, de homspartum. Unsur itu dipakai dalam konteks bahasa Indonesia, tetapi cara pengucapan dan penulisannya masing-masing mengikuti cara asing. Cukup dari saya, penjelasan dari saya sekian. Terima kasih.